peringatan Hari Lahir Pancasila hingga rapat koordinasi Hari Jadi Kota Madiun. Pemkot tekan angka kasus DBD hingga pelantikan Panwaslu Pilkada 2024. Rangkaian acara dalam Rapat Kerja Nasional ke-17 APEKSI usai digelar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Balai Kota Madiun. Peringatan tersebut semakin menarik lantaran peserta mengenakan pakaian adat Nusantara. Sementara itu, jelang perayaan Hari Jadi Kota Madiun ke-106 tahun, Pemkot Madiun menggelar rapat koordinasi peringatan Hari Jadi hingga akan cetak rekor muri bersama Perbasi. Upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung khidmat di Kota Madiun Sabtu 1 Juni 2024. Berlangsung di Balai Kota Madiun, upacara peringatan dipimpin PJ Wali Kota Edi yang bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan semakin menarik lantaran peserta mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di tanah air. Dalam upacara ini, PJ Wali Kota membacakan sambutan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Berbagai hal disampaikan, mulai soal sejarah singkat lahirnya Pancasila hingga nilai-nilai serta tantangan ke depan. Menurut PJ Wali Kota, Pancasila diperkenalkan Bapak Proklamator Insinyur Soekarno melalui pidato yang dibacakan dalam Sidang Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945 silam. Tanggal itu lantas diperingati sebagai lahirnya dasar negara Pancasila. PJ Wali Kota menambahkan terbentuknya negara yang berdaulat seperti sekarang tentu patut untuk senantiasa disyukuri. Karenanya, apa yang sudah baik tersebut wajib untuk terus dijaga dan ditingkatkan. Seluruh komponen bangsa wajib untuk terus mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini penting mengingat tantangan ke depan juga semakin kompleks. Pancasila mempersatukan bangsa ini dalam menghadapi gelombang dan tantangan tersebut. Sementara itu, dalam kegiatan ini juga mengemuka pengumuman pemenang sejumlah lomba di Kota Madiun, yakni penilaian inovasi pelayanan publik, festival band tingkat Kota Madiun, Gema Takbir Keliling dan Parade Beduk, serta lomba Abdi Yasa Teladan Dinas Perhubungan. Adapun daftar pemenangnya adalah Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Parade Senja kembali digelar Sabtu 1 Juni. Tak hanya sebagai ajang unjuk kebolehan bagi drum band dan PBB kreasi yang dimiliki sekolah, event ini sekaligus sebagai rangkaian Hari Jadi Kota Madiun yang ke-106. Dalam kesempatan kali ini, drum band dari SMPN 7, Gita Sapta Remaja, menampilkan tema yang unik, yakni membawa ciri khas budaya Papua, lengkap dengan burung cendrawasih. Sementara itu, SMAN 6 tampil memukau dengan PBB kreasi yang ditampilkan di halaman Balai Kota Madiun, mengusung tema kebangkitan nasional. Dalam event ini, PJ Wali Kota Edi Suprianto hadir untuk menyaksikan parade senja, didampingi Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Agus Purwowidakdo. Untuk informasi, menyambung terkait Hari Jadi Madiun atau HJM ke-106, PJ Wali Kota mengatakan bakal menggelar perayaan selama 1 bulan penuh. Lebih lanjut, dirinya mengatakan bakal menggelar banyak kegiatan menarik untuk menghibur masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan.
Rekor baru akan dipecahkan Kota Madiun dalam memperingati hari jadi yang ke-106, menggandeng Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Madiun. Pemkot akan mencetak sejarah baru dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Menurut PJ Wali Kota Edi Suprianto, upaya cetak rekor MURI itu nantinya akan melibatkan siswa-siswi SD hingga SMA. Prosesi akan berlangsung di Pahlawan Street Center atau PSC. Dikatakan PJ Wali Kota bahwa kegiatan ini rencananya akan dilangsungkan pada 23 Juni mendatang. Kita ini untuk membumikan bola basket, memasyarakatkan bola basket agar dicintai dan bisa nanti muncul atlet-atlet yang bagus dari Kota Madiun. Maka saya kerjasama dengan kita dari Pemkot bersama dengan Perbasi membuat acara dribble dan passing untuk SD, SMP, dan SMA sewilayah Kota Madiun sejumlah 1.106 bola nanti akan dibagikan gratis kepada mereka. Jadi ada 1.106 bola itu dibagikan kepada sekolah-sekolah, nanti akan dibuat semacam seremoni untuk dribble dan passing tadi juga nanti supaya acaranya juga meriah nanti karena juga ada lomba cheerleaders tanggal tadi bersamaan tanggal 23 pagi. Nah, sekaligus ini memeriahkan sekaligus karena ini dilaksanakan bulan Juni, maka sekaligus dirangkaikan pada rangkaian hari jadi Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya menekan angka kasus demam berdarah dengue terus dilakukan pemerintah Kota Madiun dengan memasifkan fogging serta menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk. Sementara itu persiapan pilkada serentak di Kota Madiun terus bergulir. Salah satunya telah berlangsungnya pelantikan 27 panitia pengawas pemilu kelurahan. Pak bingung. Dan saya Chinese. Pemkot setempat melalui dinas terkait gencar memastikan fogging di sejumlah wilayah yang terindikasi memiliki jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD tinggi. Berdasarkan data pada periode Januari hingga Mei 2024 terpantau cukup tinggi. Menurut data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, jumlah penderita dalam kurun waktu tersebut mencapai 437 pasien. Maka dari itu, Dinkes setempat berupaya menghimbau masyarakat agar tak hanya mengandalkan fogging, namun juga menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dari lingkungan masing-masing. Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Dr. Denik Wuryani menegaskan bahwa proses pemfogingan lanjutnya tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada alur yang harus dilakukan agar sesuai aturan, yakni setelah mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit terkait keberadaan pasien DBD, petugas Dinkes PPKB akan melaksanakan penyelidikan epidemiologi. Jika memenuhi kriteria, baru fogging dapat dilakukan. Untuk itu, pihaknya menghimbau masyarakat agar senantiasa aktif melaksanakan PSN, yakni menguras dan menutup bak penampungan air, mengubur barang-barang bekas, serta mencegah penyebaran dengan menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk, menggunakan selambu tidur, dan mengatur ventilasi udara di dalam rumah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Persiapan pilkada serentak di Kota Madiun terus berproses. Kali ini ada dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Madiun yang melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pengawas pemilu atau Panwaslu Kelurahan. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah sebanyak 27 Panwaslu Kelurahan tersebut berlangsung khidmat di Aston Hotel Madiun Minggu 2 Juni. Prosesi juga dihadiri sejumlah pejabat tak terkecuali PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota Edi menyampaikan selamat kepada Panwaslu yang telah dilantik. Mereka akan mengemban tugas penting dalam pesta demokrasi di Kota Madiun nanti. Karenanya PJ Wali Kota berpesan agar mereka yang dilantik untuk senantiasa mengedepankan integritas, profesional, dan kesungguhan dalam bertugas.
mulai dari tahapan pemilu hingga pasca pemilu nanti. Seperti diketahui, tahapan demi tahapan pilkada mulai berjalan. Beberapa waktu sebelumnya, KPU juga baru saja melantik petugas panitia pemungutan suara atau PPS. Tugas akan semakin berat ke depan, salah satunya saat memulai tahapan kampanye. Karenanya, PJ Wali Kota Edi juga berpesan untuk senantiasa menjaga kesehatan. Hal itu penting agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ditambahkan PJ Wali Kota untuk mengedepankan langkah-langkah antisipasi. Harapannya, permasalahan bisa ditekan dan tidak sampai meluas. Diharapkan, kondusivitas di Kota Madiun selalu terjaga. Mereka ini adalah salah satu ujung tombak dalam mengawal proses demokrasi, terutama dalam pengawasan. Jadi kami sampaikan kepada Panwaslu Kelurahan tadi yang sejumlah 27 orang yang kemarin sudah didahului oleh Panwaslam agar terus dengan profesionalismenya, dengan integritasnya, dengan sungguh-sungguh untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu yang sudah mulai jalan ini sampai dengan nanti pasca pemilu. Tentunya terutama pada saat pemungutan suara. Dan tentunya tidak juga bisa sendiri, harus diawali dengan antisipasi-antisipasi. Cegah dini menjadi lebih baik, karena kalau kita memadamkan api itu agak susah, agak biayanya, energinya semakin besar. Tapi kalau kita antisipasi, sosialisasi di kelurahan-kelurahan dengan merangkul mungkin KPU, partai politik, masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat semuanya, ayo kita sama-sama mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran pemilu. Saya juga sudah mendorong semua kepada ASN untuk netral, dan netral. Gitu nggih. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Rapat Kerja Nasional ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia usai dilaksanakan beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu turut hadir Presiden Joko Widodo yang memberikan sejumlah arahan penting terkait pemerintah kota. Selain itu, dalam rangkaian acara tersebut turut digelar Indonesia City Expo 2024 dan Karnaval Budaya Nusantara. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto turut menghadiri gala dinner dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Prosesi berlangsung di Balai Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin 3 Juni malam. Hadir bersama PJ, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Rika Agustini Edi Suprianto. PJ Wali Kota menyerahkan cendera mata berupa batik dan plakat Kota Madiun kepada Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Masud. Kemudian memasuki area utama penyelenggaraan gala dinner. Tahun ini Rakernas 17 APEKSI mengangkat tema Kota Sejahtera Indonesia Maju. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 98 wali kota peserta APEKSI. Wali Kota Rahmat Masud dalam sambutannya menyampaikan bahwa menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI 17 merupakan sejarah bagi Kota Balikpapan. Wali Kota Rahmat Masud menuturkan, di usia APEKSI yang semakin bertambah ini telah banyak melahirkan gagasan konstruktif yang membentuk gerbong lokomotif kemajuan bangsa di tengah-tengah perubahan zaman, serta mencermati isu terkini baik skala lokal dan global terkait perkotaan. Sementara itu, Ketua APEKSI Eri Cahyadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kota di seluruh Indonesia memiliki kelebihan masing-masing. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengatakan bahwa dalam APEKSI tidak ada kota yang tertinggal maupun yang paling maju. Sebab menurutnya kota yang paling maju adalah yang bisa berintegrasi dengan kota lainnya. Selain penyambutan peserta APEKSI, gala dinner juga diisi dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud bersama Ketua APEKSI Eri Cahyadi dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam dalam hari ulang tahun atau HUT ke-24 APEKSI. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI resmi dimulai. Rakernas yang bertempat di Kota Balikpapan tersebut dibuka Presiden RI Joko Widodo Selasa 4 Juni 2024. Kegiatan diikuti pejabat pemerintah kota di tanah air, tak terkecuali PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto.
Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo memberikan sejumlah arahan penting terkait pemerintah kota, mulai terkait kepadatan penduduk, transportasi umum untuk mengurai permasalahan kemacetan, hingga mewujudkan wilayah perkotaan yang tetap mengedepankan keseimbangan lingkungan. Karenanya Presiden meminta untuk setiap wali kota menata daerah dengan sebaik mungkin, mulai dari penataan wilayah permukiman hingga urusan transportasi massal. Presiden menyebut sebagian besar pemerintah daerah yang berbentuk kota sudah mengalami kemacetan saat ini. Karenanya harus segera dicarikan jalan untuk mengantisipasi hal tersebut. Presiden bahkan menawarkan bantuan pembiayaan jika ada daerah yang bisa menghadirkan moda transportasi umum yang baik. Kedua, Presiden juga mewanti-wanti untuk tidak meninggalkan keseimbangan lingkungan dalam menata kota. Perkotaan masa depan bukan kota yang banyak memiliki gedung pencakar langit, namun kota yang ramah pejalan kaki, ramah disabilitas, ramah pesepeda, ramah anak dan perempuan, serta ramah lingkungan. Karenanya dalam setiap pembangunan wajib berbasis lingkungan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menyebut apa yang menjadi arahan Presiden sebagian besar sudah berjalan di Kota Madiun. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan yang dihadirkan di Kota Pendekar. Pembangunan selalu mengedepankan keseimbangan lingkungan, seperti pedestrian dengan pepohonan di tiap beberapa meternya, jalur sepeda, dan jalur disabilitas. Selain itu, Kota Madiun juga mendapatkan penghargaan Kota Sehat, Kota Layak Anak, Kota Ramah Lansia, dan lain sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pecel Madiun cukup menarik perhatian dalam Indonesia City Expo 2024, rangkaian rapat kerja nasional atau Rakernas ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Hal itu terlihat dari ramainya stand pameran pemerintah Kota Madiun dalam gelaran yang berlangsung di Arena Dome Balikpapan Sport and Convention Center pada Selasa 4 Juni 2024. Ya, stand Kota Pendekar memang menyuguhkan kuliner pecel sebagai daya tarik utamanya. Apalagi PJ Wali Kota Edi bersama PJ Ketua TPPKK Kota Madiun Rika Agustini Edi Supriyanto juga turut melayani. Tidak hanya pengunjung yang mengantri, sejumlah kepala daerah lain juga turut makan pecel di stand pameran Kota Pendekar. Tak heran, stand pameran Kota Madiun cukup penuh dan sesak pengunjung. Tri menyebut pihaknya masih akan menyediakan 100 porsi nasi pecel gratis untuk besok. Indonesia City Expo 2024 memang berlangsung selama 6 hari. Namun, makan pecel gratis hanya ada di 2 hari pertama. Tri menambahkan, tidak hanya pecel yang laris manis, sambal pecel juga laku keras. Kebanyakan pengunjung langsung membeli sambal pecel usai merasakan nasi pecel yang disediakan. Selain itu, pihaknya juga membawa sejumlah produk kerajinan dari Galeri Dekranasda seperti batik, tas, hingga aneka produk kuliner. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Karnaval Budaya Nusantara menjadi salah satu rangkaian acara Rakernas 17 sekaligus HUT APEKSI ke-24 di Balikpapan. Kota Madiun pun turut menyemarakkan acara yang digelar di area Dome BSCC Kota Balikpapan pada Rabu malam 5 Juni, dipimpin langsung oleh pejabat PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto, didampingi PJ Ketua TPPKK Rika Agustini Edi Supriyanto dengan Sekda Suko Dwi Handiarto dan perwakilan OPD hingga camat dan lurah se-Kota Madiun. Ara-araan kontingen Kota Madiun menampilkan perpaduan seni tari dengan bela diri pencak silat khas Kota Pendekar yang merupakan warisan budaya tak benda. Dalam kesempatan itu, terdapat 69 kota di seluruh Indonesia yang menampilkan keragaman adat dan budaya yang dimiliki masing-masing daerah. Karnaval budaya ini sudah menjadi tradisi dan menjadi salah satu event yang ditunggu-tunggu pada setiap pelaksanaan Rakernas APEKSI. Adapun tema yang diangkat pada Karnaval budaya kali ini adalah merajut keragaman budaya mendukung Ibu Kota Negara atau IKN, yang artinya APEKSI secara solid mendukung pembangunan IKN. PJ Wali Kota berharap melalui partisipasi Kota Madiun dalam Karnaval budaya ini bisa menumbuhkan potensi budaya kota dan juga dapat semakin dikenal masyarakat luas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Membangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLT Kota Madiun berencana menggelar turnamen tenis. Event tersebut juga sebagai salah satu rangkaian perayaan Hari Jadi ke-106 Kota Madiun. Untuk itu, pengurus PLT Kota Madiun menggelar audiensi dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Pertemuan ini berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Pahlawan, Sabtu 1 Juni. Inisiatif menggelar turnamen itu pun disambut baik oleh PJ Wali Kota.
Dirinya memberikan dukungan bagi PLT agar acara dapat digelar dengan lebih meriah dan menghadirkan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Adapun turnamen tenis yang diselenggarakan oleh PLT ini nantinya akan diikuti oleh peserta dari wilayah Jawa Timur. Namun, tidak menutup kemungkinan juga dibuka secara nasional. Rencananya, event akan digelar akhir Juni mendatang. Namun, untuk waktu, pastinya masih akan dikoordinasikan dengan pengurus PLT tingkat provinsi. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Kota Madiun memasuki usia 106 tahun pada Juni ini. Rangkaian peringatannya pun mulai mengemuka. Terbaru, pemerintah Kota Madiun melaunching logo sekaligus sosialisasi agenda peringatan Hari Jadi ke-106 di kawasan wisata Sumber Umis Pahlawan Street Center atau PSC, Kamis 6 Juni 2024 malam. Launching logo dan sosialisasi ini semakin menarik dengan menghadirkan Niken Salindri dan Mayangkara Campursari dari Kediri. Logo Hari Jadi ke-106 Kota Madiun merupakan karya Sandy Adita Yahya Wardana, mahasiswa Universitas Merdeka Madiun. Pemerintah Kota Madiun memang melombakan pembuatan logo Hari Jadi ke-106 tersebut. Secara visual, logo cukup mewakili kondisi Kota Madiun saat ini, mulai dari beberapa landmark dunia, siluet mendekar, dan lidah api, keberagaman warna, dan lain sebagainya. PJ Wali Kota Edi menyebut logo tersebut juga memiliki makna, di antaranya semangat, etos kerja, keberagaman, kerukunan, dan gotong royong, serta harapan ke depan. Selain itu, PJ Wali Kota juga mensosialisasikan rangkaian acara peringatan Hari Jadi ke-106 ini. Setelah launching logo, rangkaian kegiatan dimulai dengan Madiun bersolawat bersama Gus Miftah yang dijadwalkan Jumat 7 Juni di alun-alun. Kemudian ada Goes City Night, penanaman 1.106 pohon dan gerakan makan ikan, serta pangan murah. Ziarah makam, Madiun Berbagi, 2.0 Madiun Great Sale, upacara Hari Jadi, Festival Kuliner Dolanding Madiun, Jalan Sehat, Madiun Creative Fest, Midnight Sale, Midnight Run 10K, dribble bola basket dengan peserta terbanyak, Madiun Kitanan, spektakuliner, kejuaraan barongsai dan lion dance se-Jawa Timur, dan Jatim Ampuh 2024 bareng JTV. Ini adalah hari ini kebetulan pas launching untuk logo dan untuk sekaligus sosialisasi acara rangkaian Hari Jadi Kota Madiun yang ke-106 yang dimulai hari ini. Jadi mulai hari ini terus sampai dengan bulan Juli itu ada rangkaian terus kegiatan. Mulai hari ini launching, besok Gus Miftah, malam minggu ada Goes, ada Jalan Sehat, ada macam-macam banyak. Termasuk nanti juga ada Jatim Ampuh, JTV, macam-macam. Ada Midnight Sale, ada Great Sale, banyak. Dengan ini adalah persembahan dari masyarakat untuk masyarakat yang dikelola, yang dikoordinasikan oleh Pemkot Madiun dalam rangka memeriahkan untuk sekaligus mendorong kepada masyarakat, kepada Kota Madiun menjadi semakin ekonominya semakin maju, semakin makmur, semakin aman. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Rangkaian acara Hari Jadi Kota Madiun makin menarik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.